jangan berharap bahwa perang ini akan cepat selesai dan harga minyak kembali ke bawah 70 atau ke 60 gitu kan ya. Bisa juga 2-3 tahun loh di atas 100 ya. Yang menurut saya masyarakat kecewa. Ya kan, karena yang diharapkan yang di reshuffle adalah memang peran-peran kunci di dalam ekonomi gitu kan ya. Dan entah itu Purbaya, entah itu Bahlil, tapi ini yang muncul udah reshuffle politik bukan ekonomi. Jangka pendek outlook is quite gloomy. Jangka menengah juga there is no light. Apindo bilang 50% 5 tahun ke depan mungkin tidak akan ekspansi. Sementara kita lihat middle income class kita jatuh dari 57 juta sekian sampai 47 juta sekian. Nah, pertumbuhan yang 5% tapi jatuhnya middle income ini adalah pemiskinan. Pada waktu saya bikin blueprint tentang ekonomi hijau ini dengan menjual carbon credit tahun 2024, itu sampai duta besar Singapura datang ke saya. In case it is already on, saya punya ide, ya, badannya udah ada, just call me. Dia bilang nanti kita akan sama-sama meng-create ya carbon market di Asia. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya kembali kedatangan kawan saya yang sebetulnya tetap japrian terus dan saling memonitor. Saya selalu memonitor pendapat beliau. Nah, kebetulan kali ini ada waktu ya kita berbincang untuk diketahui oleh pemirsa, yaitu Bang Ferry Latuhihin. Selamat datang, Bang Ferry, kembali di kanal ini. Thank you. Nah, ini kan beberapa hari ini kita melihat berbagai berita ya yang menjadi highlight, jadi headline dari berbagai media. Soal harga minyak yang ternyata belum turun-turun juga, meski turun sebentar naik lagi. Kemudian kita juga sudah mendengar berulang kali pemerintah mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Berarti kan tentu ada konsekuensinya. Di sisi lain harga BBM yang tidak bersubsidi sebagian sudah naik. Beberapa pengusaha juga sudah mengeluh ya bahwa ini sudah mulai menekan ongkos produksi mereka dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini malah kita akan berpikir pemerintah akan mengantisipasi dua hal tadi dengan apa gitu. Nah, yang agak mengejutkannya, sudah dengar kan kemarin akan ada reshuffle. Saya pikir ini reshuffle terkait kondisi ekonomi ya. Ya, Menteri A di ekonomi, Menteri B di ekonomi, ini yang akan diganti. Pikir saya, ternyata yang diganti nggak ada urusannya dengan itu gitu. Nah, kurang lebih begitu. Saya melihatnya dan kebetulan karena Bang Ferry main ke sini, saya ingin beliau melihat fenomena-fenomena terkini dalam kacamata Bang Ferry. Tapi saya ingin disclaimer dulu ke peserta ya. Beliau ini ekonom, saya ekonom, mungkin juga ada ekonom. Pemerintah pun punya ekonom-ekonom. Kita itu berpendapat, memberikan opini. Betul. Ya pemirsa, rakyat Indonesia berhak menilai pada bobot masing-masing itu. Kita juga tidak mengklaim kebenaran. Betul. Tapi kalau kita dituduh ngawur ya nggak bisa juga dong. Kita juga ada. Jadi gitu ya standing point-nya saya. Dan mohon maaf ini mungkin saya tidak terlalu host nanti karena saling berkomentar dengan Bang Ferry. Begitu izin ya Bang Ferry ya. Nah, saya sekali lagi mau menanyakan Bang Ferry melihat kondisi terkini ini menggambarkan ekonomi Indonesia seperti apa? Ya, kalau kita kaitkan lagi dengan pressure point daripada ekonomi kita itu kan minyak ya, masih pertama. Bahkan sebelum minyak pun kita memang sudah di downgrade outlook ekonomi kita oleh Fitch and Moody's ya, dari stabil ke negatif gitu kan ya. Itu sebelum perang Iran ya, perang Iran US ya. Nah, kemarin ada pergantian kabinet, masyarakat berharap-harap bahwa yang di reshuffle ya kan pergantian menteri ya, yang di reshuffle itu memang posisi-posisi kunci di dalam ekonomi ya. Ya kan apakah itu Menteri Keuangan atau Perindustrian atau Menko gitu kan, ternyata kan di reshuffle yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang sangat urgent hari ini, yaitu masalah ekonomi gitu kan ya. Tadi kan Mas Awal udah bilang ya bahwa harga minyak ini memang tadi juga saya lihat shooting up lagi 103 ya brandnya. Nah, lantas WTI mepet-mepet ke 100 gitu kan ya. Nah, ini kalau menurut saya kembali lagi jangan anggap remeh ya harga minyak yang tinggi ini, dalam arti jangan berharap bahwa ini dalam sebulan 2 bulan akan over gitu loh ya. Ini bisa tahunan loh perang ini ya. Apalagi kita lihat bagaimana Iran menghadapi American offer ya. Mereka nggak mau lagi negosiasi. Ya kan ya, makan kalau kita lihat menunya merapat ke Putin ya kalau nggak salah ya. Mungkin siap-siap seandainya mereka diserang ya kan ada backup dari Putin gitu kan ya.
Rusia ya. Jadi poinnya adalah kembali lagi, jangan berharap bahwa perang ini akan cepat selesai dan harga minyak kembali ke bawah 70 atau ke 60 gitu kan ya. Bisa juga 2-3 tahun loh di atas 100 ya. Saya ambil contoh lah perang Ukraina. Ya kan, yang tadinya cuma diramalkan atau ditargetkan 2 bulan selesai ya, ternyata udah 4 tahun nggak pernah selesai gitu kan ya. Padahal tensi politiknya nggak se-high ya kan, nggak setinggi ya tensi politik yang di Timur Tengah sekarang ini gitu kan ya, antara Iran yang udah berpuluh-puluh tahun itu kan ya dibully gitu kan, di embargo gitu kan ya. Ini pasti kalau menurut saya, hitung-hitungan saya tidak akan selesai dalam 1-2 tahun gitu kan ya. Nah, concerning that ya kan, mengetahui bahwa kita ambil satu skenario bahwa minyak ini 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun ke depan akan tetap berada di atas 100. Sementara ICP kita sekitar 70, gitu kan, gapnya hampir 50% ya. Ya kan, apakah memang pemerintah punya duit untuk tetap mensubsidi BBM? Nah, kalau LPG sendiri kan kemarin terjadi keriuhan ya, yang 3 kilo masih disubsidi, yang 12 kilo enggak gitu kan ya, akhirnya mereka oplos kan ya. Nah, ini sangat-sangat sama sekali risky sekali ya. Nah, yang kedua Mas Walid, saya khawatir ya kan, bukan cuma masalah harga tapi stoknya. Ya kan ya, stoknya kan ya seperti memang kicauan Bahlil waktu itu cuma 20 hari ya kan. Saya rasa itu juga terkait dengan kapasitas refinery kita, ya kan ya, kilang kita gitu kan ya. Nah, kalau sampai benar-benar kita susah mendapatkan supply ya kan, nah itu kan cuma hitungan hari loh. Kita menghadapi sesuatu yang boleh bilang sangat dahsyat kalau nggak ada minyak gitu kan ya. Baik suplai mentah maupun suplai matang ya. Iya kan, ya kan, setengahnya kan yang matang itu kan juga kita masih import ya kan ya. Artinya kalau kita beli barang, kita taruh refinery di Singapura baru kasih kita kan, ya kan ya. Kita sendiri nggak sanggup mendigest itu. Nah, ini yang saya khawatirkan ya. Saya khawatirkan dalam arti apa? Sekarang ini menurut saya Mas Abalin, this is just the beginning. Ya, baru permulaan ya kan, karena harga-harga belum mengadopsi harga minyak yang naik gila-gilaan. Kenapa? Karena ini produsen masih pakai stok yang lama, yang harganya masih sebelum harga minyak sekarang gitu kan ya. Nah, tapi begitu dia pakai harga yang baru, harga energi yang baru ya kan, sebagai bahan mentahnya, saya khawatir ini double digit inflation loh Mas. Nah, kalau double digit inflation yang akibatnya adalah cost push, itu nggak bisa ditangani dengan moneter. Yang kalau demand pull bisa ya, karena tinggal naikin suku bunga, ya kan, mengatur uang beredar bisa mengendalikan permintaan. Tapi kalau ini ongkos produksi di supply, susah. Nggak mungkin, nggak akan. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah. Kalau naikin suku bunga malah tambah beban kepada ekonomi, ya kan. Nurunin suku bunga juga nggak mungkin inflasi yang tinggi, ya kan ya. Malah terdorong. Malah dolar malah bisa mental. Ini kan masalah sebagai perbedaan cost of money kalau dolar ya kan ya. Bukan cuma masalah ekspor import aja. Jadi kalau menurut saya, kembali lagi ke perbincangan kita sejak awal, 2 poin tadi ya. Pertama adalah reshuffle kabinet yang menurut saya masyarakat kecewa. Ya kan, karena yang diharapkan yang dari reshuffle adalah memang peran-peran kunci di dalam ekonomi, gitu kan ya. Ya, entah itu Purbaya, entah itu Bahlil, ya kan, entah itu Airlangga, segala macam. Tapi ini yang muncul adalah reshuffle politik, bukan ekonomi. Yang kedua, saya lihat lagi tadi, kembali lagi ke cost of production, Mas. Saya khawatir loh. Saya khawatir loh. Nah, ada beberapa statement dari orang-orang Apindo juga yang mengatakan kan bahwa mereka 67% dalam satu anggota Apindo ya, 67% tidak akan merekrut karyawan baru. Ya kan, syukur-syukur ya di tahun ini mereka katanya nggak akan, ya kan. Syukur-syukur mereka masih bisa mempertahankan karyawan yang lama, ya kan, itu satu. Nah, lebih jangka panjang, mereka 50% anggotanya adalah tidak akan ekspansi. Ya kan, 5 tahun, ya kan, 5 tahun loh, ya kan. Artinya mereka punya pandangan ke depan tidak optimis. Pasti tidak optimis. Nah, makanya saya bilang, seandainya kita fall off the cliff, ya kan, seandainya kita ini seandainya ya, akibat tingginya harga minyak dan mendongkrak inflasi menjadi double digit, ya kan, ekonomi kita tidak kuat menanggungnya, production turun, dan yang terjadi adalah bukan cuma sekedar growth yang rendah, bisa-bisa juga resesi, ya kan, skenario-nya kan bisa aja gitu loh ya. Nah, kita lihat juga kapasitas pemerintah dalam fiskalnya juga
nggak baik-baik saja loh, ya kan ya. Malah kan kemarin 2 dirjen yang dipecat katanya terkait dengan masalah kekuatan APBN kita, gitu loh. Kabarnya ya, saya nggak tahu lah. Ya Purbaya kan orang yang kalau dia nggak suka ya dia kick out aja, gampang gitu aja kan ya. Nah, ini saya ngerinya, saya wanti-wanti, ya saya bisa salah kita sebagai ekonom, tapi kita punya reasoning, ya kan, yang penting reasoningnya. Kalau Anda bilang A, apa alasannya, B, apa alasannya. Nah, my reasoning is this ya, dengan tekanan yang tinggi terhadap inflasi, ya kan, dan yang bisa menyebabkan tekanan juga terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana bukan tidak mungkin kita mengalami resesi, dan di sudut lain kita lihat rupiah tetap under pressure, BI udah mati-matian, ya kan, intervensi, menahan, ya kan, dengan segala cara, ya kan. Mas sendiri bilang kan, cadangan devisanya jatuh dari 155 ke 148, ya kan, dan most of the money saya rasa goes untuk intervention, ya kan ya. Nah ini kita harus wanti-wanti dalam arti begini. Ya kan, jangka pendek outlook is quite gloomy, jangka menengah juga there is no light, jangka panjang apalagi seperti tadi ya kan, Apindo bilang 50% 5 tahun ke depan mungkin tidak akan ekspansi. Dan kita lihat lagi data selanjutnya Mas, ya kan, dari manufacturing sektor kita yang kontribusinya terhadap GDP dari 30% sebelum Soeharto jatuh sampai sekarang tinggal 16% atau hampir separuhnya lah hilang, ya kan. Nah ini kan boleh bilang sektor yang menghasilkan value added dan menciptakan lapangan kerja. Nah saya khawatir turunnya manufacturing tapi ekonomi tetap 5% rata-rata, itu ya, itu dimakan oleh naiknya komoditas yang kita ekspor, ya kan, batu bara, ya kan, sawit ya, yang tidak punya value added basically, ya kan, in term of value added, itu kan barang mentah yang kita lempar, ya kan ya. Nah makanya saya lihat di sini ada istilah yang saya mau masukkan dalam kasus ini adalah immiserizing growth, ya kan, pertumbuhan yang memiskinkan. Wah, ini ya dimulai dengan jadi Sebakwati ya tahun 58 ya, tapi ini entry point lain. Nah, itu bisa terjadi Mas karena apa? Kalau memang benar angka-angka statistik BPS yang dirilis BPS itu rata-rata selama 25 tahun terakhir adalah 5,07%. Sementara kita lihat middle income class kita jatuh dari 57 juta sekian sampai 47 juta sekian. Nah pertumbuhan yang 5% tapi jatuhnya middle income ini adalah pemiskinan, ya kan? Jadi sangat tepat sekali kalau kita gunakan istilah immiserizing growth, ya kan? Dengan asumsi bahwa angka 5% rata-rata itu benar, gitu kan ya. Nah kualitas pertumbuhan ini matters untuk jangka panjang Mas. Nah makanya saya tadi katakan ya, jangka pendek outlook kita grim, jangka menengah dan panjang juga lebih grim lagi, ya kan? Karena tadi ya kan nggak ada kualitasnya pertumbuhan ekonomi kita, apalagi kalau sampai resesi. Ini kan menarik ya, bahwa dulu banyak memang sudah ekonomi yang mengingatkan beberapa bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sebetulnya sudah 2 dekadean ini adalah pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas, bahkan tidak berkualitas. Tapi ini tadi lebih ngeri lagi, mengutip bisa jadi sinyalemen teori kan, bahwa ini pertumbuhan yang memiskinkan. Bisa jadi lebih parah dari sekedar tidak berkualitas. Betul. Nah, tidak berkualitas itu antara lain ditunjukkan oleh sektor-sektor yang tumbuh, sektor yang di komoditas primer. Nah, itu kan ekonomi ekstraktif jadinya, ya kan ya. Sedangkan yang kita inginkan inklusif. Kan? Itu bertolak belakang. Supaya memiliki multiplier efek pengganda. Kalau cuma komoditas primer, dia kecil kan. Yang kedua juga tadi sudah dikatakan dibuktikan oleh data lain di mana jumlah kelas menengah turun. Karena kalau yang meningkat tuh sektor-sektor manufaktur, itu kan banyak pekerja-pekerja profesional ya Bang ya. Banyak pekerja white collar lah, tidak hanya blue collar. Blue collarnya pun upahnya meningkat sehingga kelas menengah itu bisa bertumbuh. Nah, ini berarti kan hanya remah-remah nih yang didapat ya. Nah, ini jadi itu untuk menunjukkan tidak berkualitas. Nah, sementara kebijakan-kebijakan yang sekarang kelihatannya dikemukakan, diunggulkan lah ya, tidak menyentuh persoalan mendasar ini ya Bang? Tidak. Ya misal ketika Danantara mengemukakan beberapa rencana proyeknya itu malah memperkuat komoditas primer tadi gitu ya. Ada juga sih bangun asrama haji, tapi kan di sana di Mekah ya nilai tambahnya kan juga ada di sana dong, kecuali dan sebagainya. Jadi ada MBG ya dinarasikan bisa memultiplier efek, tapi prakteknya kan MBG-nya sendiri dilaksanakan dengan sentralisasi misalnya. Kira-kira mestinya
ada nggak, harus ada terobosan nggak terhadap ini? Atau penilaian saya tadi benar bahwa kayaknya Benar, begitu? Gini, starting pointnya gini Mas Awalil ya. Sejak kita merdeka dari Soeharto, ya kita memasuki era reformasi, demokrasi. Ya, era ini menciptakan dua problem besar. Jangan anggap demokrasi itu everything loh ya. Dua problem besar itu adalah problem institusional, kelembagaan, dan problem struktural akibatnya. Ekonomi kita strukturnya jadi pincang. Manufacturing turun, yang ekstraktif naik, ya kan? Dan sehingga terjadi dan jasa-jasa non formal yang naik, kan begitu ya? Kan? Nah inilah image rising growth, gitu kan ya. Nah, kebijakan apapun yang harus diambil oleh pemerintah siapapun, ya kan, harus berangkat dari dua problem itu, Mas. Ya, kayak tadi dibilang Danantara, ya kan. Danantara ini juga buat saya, ya kan, ini sama sekali bisnis modelnya nggak jelas. Kan kalau namanya satu business entity harus punya bisnis model yang jelas, gitu kan. Apalagi yang namanya sovereign wealth fund, ya kan. Yang namanya sovereign wealth fund itu adalah punya duit hasil daripada penjualan resources kita atau trade surplus kita. Dari laba kita. Dari laba, ya, dari negara, kayak Norwegia hasil minyaknya, ya kan, Arab Saudi dan negara-negara Gulf itu Singapura juga dari labanya. Singapura dari labanya, ya kan. Ini kan kita isinya aset-aset busuk, ya. Yang sehat kan cuma bank-bank aja, ya kan. Nah ini dividennya nggak seberapa, di bawah 100 triliun. Kenapa nggak pakai INA aja? Nah, saya khawatir ya, konstruksi Danantara ini adalah konstruksi politik, ya kan? Danantara adalah political entity, bukan business entity, gitu loh ya. Jadi saya nggak harapkan kalau ini political entity akan menghasilkan gain atau yield berupa economic growth yang memang tepat sasaran, gitu kan ya. Nah, makanya saya bilang ini aneh, gitu kan ya. Yang kedua, kalau kita kembali lagi program MBG, itu omong kosong kalau dibilang MBG adalah investasi. Investasi kan kita udah bahas, bisa berupa fisik atau tangible, atau bisa berupa intangible. Kalau berupa intangible udah jelas yang namanya investasi itu pendidikan, Mas. Ya kan, bagaimana kita memompa uang ke dalam sistem pendidikan, ya, gaji guru misalnya diperbaiki, sistem diperbaiki, softwarenya diperbaiki, semakin bagus, semakin bagus, ya kan. Yang kedua, lebih tinggi lagi dari situ research and development. Itu baru investasi, ya kan. Tapi ini dikasih makanan yang belum tentu bergizi, masuk, ya kan ya, lantas keluar di toilet, gitu loh. Apanya yang ini investasi, gitu loh ya. Jadi kembali lagi, siapapun government yang berkuasa harus berangkat dari dua problem besar yang kita hadapi setelah jatuhnya Soeharto. Masalah institusi. Kalau ngomong institusi adalah birokrasi yang ribet, birokrasi yang gemuk, dengan 108 menteri dan wakil menterinya. Malah ditambah lagi wamen tadi. Malah ditambah lagi wamen, ya kan, dengan kualitas yang sangat buruk, ya kan. Beda loh sama Soeharto. Ya, kita belak-belakan ya. Soeharto pada waktu itu langsung direkrut yang namanya Mafia Berkeley, ya kan, dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ya kan, Wijoyo Niti Sastro, ya kan, Sumarlin, Emil Salim, ya kan, Arifin Siregar, ya kan, Radius Prawiro, itu nama-nama besar loh, dengan pendidikan yang luar biasa gitu loh ya, orang-orang pandai pada zaman itu loh, ya kan ya. Makanya ya saya bilang kalau dibandingkan dengan kabinet yang sekarang, maaf aja ya, ampun ya, saya nggak ngerti gitu loh ya. Jadi ini kita losing the direction, bukan cuma losing steam. Ya, kalau losing steam itu ibaratnya mobil kehabisan bensin. Tapi ini losing direction. Udah losing steam mobilnya, salah. Ya kan, arahnya nggak ketahuan kemana. Nggak ketahuan kemana. Gitu loh. Ini ngeri loh, Mas. Ya, ini reasoning. Anda yang nggak setuju boleh mengcounter ya. Kayak gitu sih. Tadi kan jadi jelas nih, mestinya kebijakan ekonomi ini kan mengarah pada perbaikan struktur kelembagaan dulu deh, kelembagaan itu softwarenya, lalu ya dengan kelembagaan, lalu juga memperbaiki struktur ekonominya supaya pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan yang berkualitas. Kelembagaan menciptakan iklim usaha yang sehat, ya, yang kondusif. Ini malah kalau boleh saya tambahi komentar, kok kesannya pemerintah mau mengambil alih seluruh urusan ekonomi? Benar nggak kok kesan saya? Benar. Ini jadi dominan ya, the state dominan, ya kan ya. Negara sangat dominan mengatur ekonomi sementara dia tidak punya kapasitas untuk. Lihat Mas, sejak Soeharto jatuh, satu, kita nggak punya model pembangunan.
Oke. Soeharto punya model loh, Ya. dengan GBHN, Ya. dengan rencana jangka panjang 5 tahun, apa sih namanya dulu, Repelita ya, Repelita 1, 2, 3, 3. Ini nggak ada. Ya, secara teori disebut industrialisasi substitusi impor. Adalah konsepnya. Ada konsepnya. Ada konsepnya waktu itu. Ya walaupun kayak Ya, kita boleh kritik, tapi ada konsep. ada konsepnya dalam membangun sampai akhirnya sempat swasembada pangan. Dan saya tambahin tadi, orang-orang yang ditempatkan untuk mengawal itu orang-orang yang memiliki keahlian tingkat tinggi kan. Iya. Nah ini kan saya aja nggak ada yang kenal loh pada waktu kabinet diumumkan. Sorry to say that ya, bukan saya sombong gitu kan ya. Nah selebihnya ya kan, kembali lagi tadi, model pembangunan itu sejak Soeharto jatuh nggak ada. Kita kan perlu untuk membangun satu model, sama kayak kita membangun bisnis. Yang ditanya, kalau kita fundraising, bisnis modelnya bagaimana sih? Gue pengen tahu, ya kan ya. Nah ini kita cuman, udahlah, nggak ada government juga, kita bisa 5% kok. Kan begitu ya, seolah-olah yang ada dalam pikiran pemerintah gitu kan. Jadi no worry lah, government mau ngacak-ngacak juga, pokoknya tetap kita kuat dengan UMKM kita. Lah UMKM itu kan tidak produktif. Mereka hanya untuk bertahan hidup aja. Mereka cuma untuk survive doang gitu loh. Bagaimana membina UMKM agar naik kelas, benar? Nah, kalau memang di situ ya kan, berarti kita udah punya model. Iya. Ya kan ya? Bagaimana nih kita mengangkat UMKM menjadi lebih produktif? Ya kan? Nah, di situ kita udah mulai sedikit menyinggung masalah model. Tapi ini enggak. Misalnya dibilang, oke, kalau gitu UMKM kekurangan uang, ya kita kasih bunga yang rendah UMKM. No. Salah, UMKM bukan kekurangan uang, ya kan? Dikasih uang pun mereka akan get stuck in the middle of the road. Karena tadi yang namanya UMKM itu kan boleh dibilang produktivitinya low banget, dan UMKM kita bukan UMKM yang terkait dengan industri loh. Kita kebanyakan distribusi. Iya benar. Perdagangan kan, yang ngambil misalnya pertanian, mereka bawa ke pasar, UMKM, ya kan, produk-produk industri, entah Indomie, entah kopi, entah jual, ini kan jualan, ya, bukan terkait misalnya kalau UMKM di Jepang Mas, dalam sistem mereka yang namanya Zaibatsu atau Kairetsu, ya kan, dia sebagai bagian daripada merek besar, industri manufaktur besar itu. Bahkan Korea juga katanya. Korea begitu, dimulai dengan bol dulu, ya kan ya. Dan itu harus tanda petik dipaksa pemerintah ya. Nah, ini kalau Jepang kan ada MITI, Minister of Industry, apa tuh ya. Nah, itu semua memang model pembangunan yang memang well structured. Ya kan, benar-benar diniatkan gitu loh ya, dengan boleh dibilang input output analisisnya. Jadi kayak bentuk piramid yang rapi itu ya. Gitu loh. Dan perlahan-lahan si UMKM ini juga kemudian teknologinya membaik. Beda ya UMKM kita dengan UMKM di sana jadinya. Kita betul-betul mood survive aja ya UMKM aja. Kita cuma sekedar distributor kok. Kita nggak bikin barang. UMKM di Jepang bikin barang loh. Misalnya Toyota, ini bautnya gue kasih ke Mas Amal yang bikin ya kan ya. Saya dengar Korea tuh Samsung aja banyak yang. Memang related itu semuanya. Banknya juga related, ya kan semuanya. Ada bank yang melayani khusus itu. Bener, ini well integrated circuit, ya kan ya. Kita nggak ada, kita tuh masing-masing loh. Dan makanya saya bilang negara manapun juga sama kayak bisnis. Kalau Anda tidak punya model, lupakanlah. Anda berarti hidup ini hari, lihat besok. Berarti kalau kita kaitkan dengan industrialisasi tadi, pemerintah mestinya harus punya strategi industrialisasi untuk 20-30 tahun yang di dalamnya ada pertanyaan yang menarik, ya kan? Ada diskusi yang menarik. Kita harus industrialisasi. Oke, gampang cakap, susah melakukan. Ya kan? Di mana saya tanya entry point-nya? Di mana entry point-nya kalau Anda mau industrialisasi? Ya kan? Apa negara, apa undang investor, ya kan? Apa memang kita punya tabungan, ya kan? Ngomong industrialisasi gampang, tapi where do you start? Dari mana mulainya? Saya bilang kita bisa industrialisasi kalau kita punya satu yang namanya, Mas masih ingat pelajaran di semester 1 ya, comparative advantage. Ada keunggulan komparatif. Ada keunggulan komparatif yang bisa dijual keluar. Sebagai modal awal kita membangun ekonomi yang lebih besar. Nah sekarang saya tanya, ya kan, di mana-mana itu hukum ekonomi comparative advantage, bos. Ya kan, karena nggak ada semua negara yang bisa bikin semuanya. Kita harus memilih yang kita punya keunggulan lebih baik komparatifnya. Saya sempat mengatakan, even pada waktu masih di Dewan Pakar 02, saya katakan kita harus membangun
Ya, apa yang menjadi comparative advantage kita adalah Mother Nature. Oke. Alam kita. Ya. Bangun ekosistem, ya, development untuk menjual carbon credit kepada asing. Kredit, ya. Ya kan? Nah, ini dahsyat loh, Mas. Iya. Kita punya hutan menjadi paru-paru dunia. Iya. Ini malah diacak-acak. Iya. Ya kan? Dengan food estate dan segala macam. Padahal kalau kita memang komit membangun ekosistem ya untuk penghijauan ekonomi kita, menjual karbon kreditnya kepada negara-negara besar, bahkan perusahaan-perusahaan besar, data center tuh perlu, Mas. Karena dia konsum energi paling banyak loh. Data-data center. Dia harus offsetting karbon dia loh. Ya kan? Dan udah ada banyak beberapa pilot project yang dilakukan oleh anak bangsa kita, ya kan, dengan membangun hutan, lantas menjualnya kepada perusahaan seperti Chevron, ya kan, Exxon, ya kan, ya, VW. Yang dijual karbonnya, bukan kayunya. Bukan kayunya. Ya, ini penting nih garis bawahinya. Nah, the beauty of this, Mas, ya, kalau kita bangun ekosistem yang menghasilkan karbon kredit, itu menetes ke bawah, Mas. Sebab apa? Kita harus memelihara local worker, dengan gaji kita bisa gaji 2 kali UMR loh. Kalau kita bisa deal dengan baik untuk menjual karbon hutan itu dengan termasuk masyarakat di sekitarnya masyarakat sekitar ini bisa dapat 2 kali. Bisa juga ke arah pariwisata juga dong. Oh bisa, karena kalau rapi panjang, efek penggandanya banyak. Nah, yang udah jelas inilah yang namanya inclusive development. Kita tidak yang menjangkau semua. Menjangkau semuanya. Nah, baru setelah daya beli masyarakat memang punya dari hasil penjualan karbon, ini efeknya permintaan kan akan naik ke barang-barang industri, ke barang-barang manufacturing, karena ada tenaga belinya. Jadi itulah starting point yang pemerintah harus perhatikan. Ini enggak, kalau itu starting point itu kan ada ketika sudah punya blueprint, punya tadi model bisnis lah kalau bahasa simpelnya, kita punya renstra yang bener lah. Saya waktu di Dewan Pakar TKN 02, saya udah bikin blueprintnya, saya udah bikin, tapi nggak didengarkan gitu loh ya. Padahal ini adalah landasan utama, adalah kembali lagi inklusif, bukan ekstraktif ya. Masyarakat mendapatkan daya beli akibat daripada kita mengekspor karbon kredit kita. Kita biar bagaimana harus ekspor sesuatu, Mas. Kalau kita nggak bisa ekspor sendal, nggak bisa ekspor baju, apa yang bisa kita ekspor? Nggak bisa kita mengandalkan hanya pasar dalam negeri, karena kita butuh juga beli. Butuh beli berarti harus menghasilkan untuk bisa membeli. Harus tradable ya. Ini betul. Ini yang harus dijadikan starting point. Think of it. Saya baca GBHN tuh yang sekarang ini. Menurut saya bahkan secara konsep GBHN terburuk dari yang pernah ada nih, bukan GBHN RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Itu tidak mencakup apa-apa yang diutarakan Bang Ferry tadi. Jadi semacam daftar keinginan yang kalau dihubungkan kan dia tidak bisa dijadikan model. Yang lucu lagi kemarin ya ada berita bahwa Menteri Bappenas kita, Pak Rahmat Pambudi, mengatakan ekonomi kita harus berbasis sains. Nah, sains apa? Ekonomi itu di mana-mana berbasis comparative advantage. Kalau ngomong sains, emang kita udah punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu santet. Nanti mau dijual. Sains itu lebih akibat urutan kedua ketiga setelah kita setelah kita memiliki basic Anda bisa lawan Cina. Siapa yang bisa bayar R&D-nya kalau persis ini tidak sains jalan? Perlu riset and development. Nah, ini saya lihat betapa parahnya ya ucapan menteri kita. Maaf saya kritik ya, yang asal-asalan cuma sekedar copy paste dari medsos gitu kan, bahwa ini yang menghidupkan negara barat ya kan, maka kita bisa implan di negara kita. Enggak, tiap negara harus berangkat dari comparative advantage harus ada cara menelisik kita sendiri, kita punya kelebihan di mana. Ya kalau ada kelemahan kita tahu kelemahannya apa. Ini kita udah jelas, satu punya penduduk banyak, dua punya sumber daya alam, salah satunya hutan tadi kan. Tapi saya juga boleh tambahkan sebenarnya penduduk kita itu kan pekerja keras bukan pada dasarnya kan, mau bekerja keras. Jadi kalau dikasih kerjaan mereka pasti kerja, Mas. Apalagi dikasihkan wages yang lumayan bagus ya kan. Mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan baik, nggak mikirin besok makan apa, ya kan. Ini secara potensi luar biasa lah ya. Nah, Brasil sudah mulai, ya kan, dengan Amazonnya. Ya kan, kita ini nggak peduli gitu loh. Padahal inilah satu-satunya yang bisa malah kita jual. masih ribut mau gali tambang. Nah, kita masih ribut mau gali tambang. Dan tadi saya garis bahwa ini kan bagian yang kita masih punya potensi. Bagian yang tadi dibicarakan Bang Ferry menjadi hambatan kita itu
sementara keadaan begini, kelembagaan kita, birokrasi kita, iklim usaha kita buruk kan begitu toh? Sangat buruk. Jadi ini kan harus memaksimalkan potensi yang ini dibenahi, benar nggak Bang? Benar. Tapi kita mendapatkan narasi-narasi kebijakan yang tidak mengarah ke situ. Dan semua dreaming gitu ya, mau berbasis sains lah, mau berbasis hilirisasi ini, hilirisasi itu risiko loh, itu high risk loh. Siapa yang mau funding? Risiko itu hilirisasi ini, hilirisasi nggak ada, cash flow-nya nggak bisa dihitung dari kacamata bisnis. Siapa yang mau jamin itu? Kan nggak mungkin. Mulailah dengan apa yang Anda miliki, ya kan, dan memang visible. Dan doable dan ada marketnya. Ya, dan asing akan tertarik untuk masuk karena dia menarik kan. Karena biar bagaimana kita mengalami global climate change, ya. Ini bisa kita jual. Pegang sesuatu yang sangat mempengaruhi climate change. Benar. Ini dikapitalisasi lah ibaratnya kalau bahasa ininya. Nah, jangan digundulin utang. Saya masuk ke poin yang lebih teknis nih. Kan kita tadi bagaimanapun kita mengakui, Bang Ferry juga mengakui bahwa asing itu tetap harus bersama-sama. Cuma kita harus berlandaskan pada cara kita melihat diri kita sendiri, membangun diri sendiri. Nah, orang kita ajak kan gitu. Gini Mas, pada waktu saya bikin blueprint tentang ekonomi hijau ini dengan menjual carbon credit tahun 2024, itu sampai duta besar Singapura datang ke saya, ke Hang Tuah, ke markas kita. Dia intinya begini, dia bilang sama saya, Pak Ferry, in case it is already on, saya punya ide, ya, badannya udah ada, just call me. Dia bilang nanti kita akan sama-sama meng-create ya carbon market di Asia. Dan dia punya knowledge. Dia punya teknologi. Ya kan ya? Betapa cantiknya kalau kita bisa bergandengan ya kan untuk sesuatu yang bisa kita jual ke negara. Dan kita pegang kendali. Dan kita tetap pegang kendali. Wah, asetnya ada di kita kok. Ya kan ya, bahwa dia dapat fee ya loh. Itu tinggal hitung-hitungan aja lah ya. Nah, dari sisi itu kan kita masuk ke teknis nih kan, kita mengukur nih daya tarik Indonesia yang barang ini sering diungkapkan adalah bagaimana asing mau masuk nggak ke surat utang kita, masuk nggak asing ke pasar saham kita, kan kayak gitu tuh. Masukkah mereka ke investasi apa saja. Nah, dari yang itu saya lihat setahun 2 tahun ini kita relatif nggak bagus loh. Jadi maksudnya ke surat utang juga gitu-gitu aja, ke saham juga kan tidak ini. Setahu saya barusan yang WA saya itu 2 bulan terakhir ini asing keluar dari pasar modal kita ya, pasar saham sama pasar obligasi itu 40 triliun loh, 80 triliun, ya kan? Bagaimana rupiah tidak tertekan kalau asing keluar kan, dan mereka perlu dolar untuk keluar dari Indonesia. Ini masalah jangka pendek ya. Ini masalah jangka pendek, ya kan? Tidak bisa dipecahkan kalau yang tadi diungkapkan Bang Ferry tidak kita jalankan. Nah, problem kita kan sekarang masalahnya begini, Mas. Jangka pendek tadi kita katakan kita perlu sesuatu kebijakan yang urgent ya. Artinya bagaimana pemerintah bisa mempertahankan kekuatan fiskal kita, Itu satu, ya kan? Dan ini kita belum mendapat klarifikasi dari pemerintah. Caranya bagaimana? Cuman bilang kita akan keep subsidizing. Tapi berapa lama? Yang kedua, jangka menengah. I don't know seandainya memang kita mengalami resesi. Ya kan, apakah asing akan masuk? Kalau resesi. Dan sementara kita tidak punya tabungan. Kan kita perlu FDI misalnya, ya kan, untuk mengangkat ekonomi kita. Nah, jangka panjang, kalau jangka pendek aja udah uncertain, apalagi jangka panjang. Gitu kan, jangka menengah aja udah uncertain, apalagi jangka panjang, kan gitu. Nah, ini sama sekali yang saya bilang ini bisa menjadi sesuatu turning point ya untuk ekonomi kita. Dari pertumbuhan rata-rata 5%, mungkin cuma sekedar 2% sesuai dengan pertumbuhan penduduk, Mas. Untuk jangka yang panjang loh. Ya kan? Nah, tapi kan saya juga melihat tuh beberapa pernyataan Bang Ferry bahwa meskipun kondisi ekonomi seperti itu, setiap orang, setiap pelaku ya itu kan juga tetap harus mengambil keputusan untuk dirinya kan, untuk mensikapi kan, tidak boleh kita karena situasi gelap kita langsung mengurung diri kan. Kita tetap bekerja, kita mungkin berinvestasi buat pemirsa yang masih punya ruang untuk berinvestasi kan. Dan saya lihat Bang Ferry ini kan salah satu kompetensinya adalah mengamati pasar saham, gitu toh. Jadi meskipun indeks sahamnya mungkin relatif tertahan di situ, tapi kan saya dengar-dengar dari Bang Ferry juga tetap saja yang namanya peluang buat pelaku itu ada. Gimana Pak Bang Ferry? Iya, ada. Ya, kebetulan saya udah lama ya 30 tahun di pasar modal lah ya, kan, dan saya sebagai analis baik sebagai ekonom maupun sebagai analis pasar modal gitu ya. Nah,
Orang sering bertanya kalau ngomong soal ekonomi dan market, apa saatnya masuk atau tidak. Gini, saatnya masuk atau tidak, ya kan Anda tidak pernah tahu kalau Anda tidak punya ilmu. Oke. Ya kan, Ilmu ya kuncinya. Iya, ilmu, ya kan. Nah, makanya saya banyak diminta juga ya memberikan workshop terkait dengan bagaimana memvaluasi perusahaan, ya kan, secara praktis, ya kan. Saham yang masuk ke ke pasar bursa, saham, ke bursa. Nah, kebetulan saya punya hajatan juga nanti tanggal 16-17 Mei, 17 Mei. Masa Walil, yaitu dengan judul How to Value a Company Valuation, ya kan. Bagaimana menilai perusahaan, apakah kalau memang udah jatuh itu saatnya beli atau saatnya jual juga, ya kan. Tapi yang jelas Anda harus paham bagaimana menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. Nah, saya ajarkan di situ bagaimana membedah bukunya perusahaan-perusahaan emiten-emiten sesuai dengan pengalaman saya 30 tahun di market, praktis dalam arti kita bekerja dengan real data. Ya kan, peserta harus bawa laptop, ya kan. Nah, real datanya adalah kita ambil laporan keuangan dari websitenya ya, IDX atau website Wall Street Journal, mau Telkom, mau Astra, mau Indofood, apa aja kita bedah secara real bukunya, apakah harga sahamnya kemahalan atau kemurahan, gitu kan ya. Jadi mau market lagi bullish atau market lagi bearish, kalau tetap ada peluang. Tetap ada peluang kalau Anda punya ilmu. Ya kan? Kalau ilmu dan rajin mencermati datanya. Iya, karena kita bekerja dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Nah, bagi peserta yang tertarik mungkin bisa pitching ini ya gitu lah. Begitu ya pemirsa, kita mendapatkan figur ekonom yang di satu sisi beliau punya perspektif makro, tapi juga ya tentu juga mengajak pemirsa ya tidak harus putus asa juga kan, harus buat para pemirsa yang masih punya kesempatan, masih punya sumber daya yang memadai, itu bisa ikut kursus Bang Peri. Murah kok, cuma 6 juta, ya kan, dua hari full ya, dari jam 8.30 pagi sampai jam 5 sore saya yang akan memberikan. Itu jadwalnya, ada jadwal ngerokok dan ngopinya juga. Ada juga istirahatnya. itu termasuk makan cemilan pagi, kopi, makan siang, cemilan sore tetap ya kan. Tapi 2 hari full itu Anda nggak dapatkan di mana-mana selain di workshop saya. Even S1, S2, S3 pun nggak akan dapat apa yang. Begitu ya, nanti silakan di tayangan kami akan disampaikan info nomor yang bisa Anda kontak untuk memiliki informasi yang lebih jauh. Terima kasih Bang Peri. Sama-sama Mas Walil. Thank you.